Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alian Rupadilah dengan NIM 2251401. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai rotasi atau perputaran. Saya berasal dari kelompok 10 dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Transformasi yang diampu oleh Ibu Tina Sri Sumartini. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang rotasi. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang sudut berarah terlebih dahulu. Kemudian dilanjut dengan sudut antara dua garis. Selanjutnya ada rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir adalah komposisi rotasi. Nah, yang pertama sudut berarah. Apa itu sudut berarah? Nah, menurut definisi 8.1, sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditentukan sebagai kaki awal dan kaki yang lain sebagai kaki akhir. Contoh, di sini ada sebuah gambar ya, gambar sudut. Nah, sudutnya itu dinamakan sudut ABC. Nah, sudut ABC ini ialah suatu sudut berarah dengan sinar AB ini, A ke B ini merupakan sinar ya, sebagai kaki awal. Jadi AB ini, sinar AB ini adalah kaki awalnya. Dan untuk sinar BC, yang ini sinar B ke C ya, itu adalah kaki akhir dari sudut ABC ini. Oke. Bisa dipahami ya untuk sudut berarah. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah besar sudut berarah. Tadi kan kita sudah mengetahui sudut berarah itu apa gitu. Selanjutnya kita akan mengetahui berapa besaran dari sudut berarah itu. Nah, kalau kita membahas tentang sudut berarah, berarti di sini ada dua arah ya. Ada positif dan juga ada negatif. Nah, positif ini apabila arah perputaran berlawanan dengan arah jarum jam. Dan untuk yang negatif itu apabila arah perputaran searah dengan arah jarum jam. Nah, untuk besar sudut yang positif, besar sudut berarah yang positif, nah, untuk lambang besar itu kita lambangkan dengan M, huruf M. Kemudian ini adalah lambang sudut berarah ya. Sudut berarah ABC. Jadi dibacanya besar sudut berarah ABC itu sama dengan besar sudut ABC apabila orientasi ganda BAC adalah positif. Kita lihat gambar di sini. Nah, ini kan sebuah sudut ABC ya. Sudut ABC di mana besar sudutnya itu 45 derajat. Nah, ini merupakan orientasi ganda positif ya. Jadi BAC-nya itu positif. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian ini yang besaran sudut negatifnya apabila besar sudut berarah ABC itu sama dengan negatif besar sudut ABC apabila orientasi ganda BAC-nya itu adalah negatif. Kita lihat di sini kebalikan dari positif kan negatif ya. Nah, jadi untuk yang negatif ini apabila kaki awalnya itu BC dan kaki akhirnya BA. Jadi perputarannya seperti ini, dari B ke C kemudian ke A ke sini. Jadi perputarnya itu searah dengan jarum jam dan hasilnya juga akan menjadi negatif. Jadi besar sudut ABC ini yang kedua ini adalah negatif 45 derajat. Oke, untuk yang selanjutnya sama ya. Ini juga untuk besar sudut GHI itu 150 derajat karena orientasi gandanya itu positif, berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian yang ini, nah besar sudut PNM P ke N ke M itu negatif 90. Kenapa? Karena ini searah dengan jarum jam. Jadi ke sini muternya. Nah, ke sini. Dari P ke M ke N gitu. Kemudian yang selanjutnya yang ini besar sudut RST ini juga sama, searah dengan jarum
jam. Jadi hasilnya negatif. Ini besarnya ada 150 derajat. Kemudian ini yang terakhir ada gambar besar sudut X, Y, Z-nya itu 30. X, Y, Z. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam ke sini muternya. Nah, jadi hasilnya adalah positif 30. Oke. Bisa dipahami ya untuk mencari besaran sudut berarah. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas sudut antara dua garis. Di sini terdapat teorema 8.1. Andaikan S dan T dua garis yang tidak saling tegak lurus dan yang berpotongan di titik A. Andaikan P dan Q dua titik yang berlainan dengan A, maka besar sudut PAP double aksen sama dengan besar sudut QAQ double aksen. Dengan P double aksen sama dengan MT MSP dan Q double aksen sama dengan MT MSI. Nah, langsung saja kita ke bukti. Nah, andaikan P dan K terletak pada garis S. Di sini terdapat sebuah gambar ya. Andaikan P dan K terletak pada garis S. Jadi di sini ada sebuah garis ya, ada garis T, kemudian yang kedua ada garis S. Nah, P dan K itu terletak pada garis S di sini. P di sini K misalkan. Nah, jadi perpotongan titik T dan juga S itu kita misalkan dengan A. Jadi A itu merupakan titik perpotongan ya. Nah, sehingga maka MT MSA itu sama dengan A. Kenapa? Karena A berada di titik T dan juga titik S. Jadi dia tetap diam gitu ya. Jadi Jadi tidak berubah tempat gitu. Jadi A ketika dicerminkan terhadap S, maka dia tetap di sana. Kemudian tetap dirinya sendiri. Kemudian untuk A-nya kita cerminkan lagi terhadap titik T, maka tetap di sini gitu ya. Tetap A gitu nilainya. Nah, karena MT dan MS sebuah isometri, jadi ini merupakan isometri ya. Nah, maka P double aksen, kemudian K double aksen, dan A double aksen terletak pada satu garis yang melalui A. Nah, jadi si K jeung si P-nya ini itu ada titik S. Ketika kita cerminkan terhadap titik S, maka dia tetap nilainya di sini gitu, di sini di K. Kemudian P juga sama, ketika dicerminkan terhadap S itu masih dirinya sendiri. Tapi kita cerminkan terhadap garis T ini, garis T, maka dia akan pindah ke sini. Jadi dia mengawetkan jarak gitu. Karena sebuah isometri, jadi jarak dari K ke T, kemudian ke K double aksen itu harus sama jaraknya. Begitupun dengan titik P, ketika kita cerminkan terhadap garis T, maka hasilnya adalah P double aksen. Sehingga besar sudut PA P double aksen itu sama dengan besar sudut KA K double aksen. Jadi ini nih, besar sudut dari P ini, titik P ke A kemudian ke P aksen itu akan sama dengan besar sudut K A K double aksen. Jadi bukan jarak dari P ke K nya yang sama, tapi besar sudutnya. Kan ini nih sama nih, sudutnya ke sini. Nah, jadi besaran sudutnya itu bakalan sama gitu. Oke, dapat dipahami ya sampai sini. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas rotasi atau perputaran. Di sini ada definisi 8.2. Andaikan A sebuah titik dan ini lambang Si ya, kita namanya Si gitu. Sebuah bilangan yang memenuhi Si antara negatif 180 derajat sampai positif 180 derajat. Sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah padanan RAC. Ini dibacanya rotasi terhadap titik pusat A di sejauh C ya, sejauh C, memetakan pi ke pi lagi yang ditentukan sebagai berikut. Nah, untuk yang A, rotasi P terhadap titik pusat A sejauh C sama dengan A ketika P-nya itu sama dengan A. Nah, contohnya di sini ada. Nah, ini merupakan titik P misalnya. Kita rotasikan terhadap titik A. Tapi P sama A itu sama gitu nilainya. Jadi dia akan
hasilnya itu bakal dirinya sendiri, nilainya itu gitu. Jadi ketika P dirotasikan terhadap titik A, maka hasilnya sama dengan A gitu. Kemudian yang kedua, yang B, itu jika P tidak sama dengan A, maka rotasi P terhadap titik pusat A sejauh C itu sama dengan P aksen, sehingga besar sudut berarah PA P double aksen itu sama dengan C, dan panjang AP aksen itu sama dengan panjang AP. Di sini ada sebuah gambar ya. Di sini ada titik A, titik pusatnya A sebagai titik pusat, kemudian di sini ada titik P. Nah, titik P ini kita rotasikan. Misalnya C-nya itu 60 derajat ya, sejauh 60 derajat gitu terhadap titik pusat A dan sejauh 60 derajat. Maka P aksennya itu ada di sini nih misalnya. Nah, P aksen ini adalah suatu rotasi dari titik pusat A sejauh 60 derajat. Nah, sehingga besar sudut dari PAP double aksen ini sama dengan 60 derajat, atau kita di sini adalah C ya. Nah, jadi panjang dari AP aksen ini, AP aksen ke sini ya, A ke P aksen itu bakal sama dengan A panjang A ke P gitu. Oke, bisa dipahami ya untuk definisi rotasi ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat teorema 8.2. Nah, jika S dan T dua garis yang tidak tegak lurus dan yang berpotongan di A, dan jika sudut antara garis S ke garis T adalah setengah C, maka rotasi terhadap titik pusat A sejauh C sama dengan MT MS ya. Nah, di sini ada bukti. Nah, terdapat sebuah garis S, kemudian ada garis keduanya T. Kita bakal merotasikan titik K ini, titik K yang terdapat di garis S. Nah, untuk perpotongan dari garis T dan S-nya itu kita beri titik A ya, di sini titik A. Nah, setelah itu kita rotasikan K ini terhadap titik S ya, S dulu berarti ya. Nah, di sini kan ada R, rotasi terhadap titik pusat A sejauh C K ya, rotasi K itu sama dengan K aksen. Nah, di mana MT MSK itu sama dengan MT, nah MSK, jadi K-nya itu kita rotasikan terhadap S dulu. S berarti bakalan tetap ya di sini. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya kita rotasikan lagi terhadap garis T gini. Nah, garis T. Maka pencerminannya K terhadap garis T itu adalah K aksen. Jadi MT MSK itu sama dengan K aksen. Nah, sehingga terbukti rotasi K terhadap titik pusat A sejauh C ya, itu akan sama dengan pencerminan K terhadap garis S dan juga garis T. Jadi MT MSK gitu. Jadi terbukti, teorema ini terbukti. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk keterangannya ya, menurut teorema di atas, komposit dua refleksi terhadap dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus adalah sebuah rotasi dengan titik potong kedua garis itu sebagai pusat. Kemudian, jika kaki-kaki sudut sinar BA dan sinar BC membentuk dua sinar yang berlawanan arah, maka disebut CBA ya, sudut CBA ini, maaf, sudut CBA. Nah, dan dapat dikatakan bahwa sinar BA digabung dengan sinar BC adalah sudut ABC dengan ukurannya itu 180. Nah, maka ditulis besar sudut berarah ABC itu sama dengan 180 derajat, atau besar sudut berarah ABC-nya itu sama dengan negatif 180 derajat. Nah, dengan perluasan konsep sudut ini, maka rotasi itu didefinisikan dengan sudut positif 180 atau negatif 180. Jadi, rotasi itu berada di antara sudutnya itu
negatif 180 sampai positif 180 gitu. Nah, maka rotasi tidak lain merupakan suatu setengah putaran. Nah, gitu. Selanjutnya, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk akibat 1, hasil kali 2 refleksi pada 2 garis adalah suatu rotasi atau suatu translasi. Kemudian, karena setiap rotasi dapat diuraikan sebagai 2 refleksi garis, maka ada akibat 2. Setiap rotasi adalah isometri langsung. Tuh. Oke, selanjutnya kita ke contoh ya. Di sini ada sebuah soal, jika rotasi terhadap titik pusat A sejauh C, sebuah rotasi yang memetakan P pada P aksen ya, memetakan P pada P aksen. Tentukan 2 pasang garis yang dapat digunakan sebagai sumbu-sumbu refleksi sehingga komposit refleksi-refleksi ini adalah yang diketahui. Nah, di sini kita lihat ada sebuah gambar. Nah, ini ada garis S, kemudian garis T, kemudian garis U, dan yang terakhir ada garis V. Nah, untuk di sini ada P, kemudian P aksen, di mana P aksen ini adalah pencerminan dari P. Maaf ya, ini P aksen di sini. Nah, andaikan untuk yang pertama, andaikan S-nya itu sama dengan panjang itu sinar AP ya, sinar AP. S itu sama dengan sinar AP. Di sini A, kemudian ini P, jadi sinar ya, sebuah sinar AP. Nah, kemudian T adalah garis bagi sudut PA-P aksen. Nah, ini T ini adalah membagi besar sudut PA-P aksen gitu. Kemudian, andaikan besarnya sudut dari S ke T itu adalah setengah si ya. Jadi, besar sudut S ke T itu adalah setengah si ini. Dari PAT gitu, jadi setengah si. Maka rotasi terhadap titik pusat A sejauh C itu sama dengan MT/MS, jadi sebuah pencerminan atau isometri langsung gitu. Jadi di sini nih, dari titik P ini dirotasikan terhadap S, kemudian dirotasikan lagi terhadap T, jadi hasilnya adalah P aksen. Di sini P aksennya gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, andaikan U sama dengan sinar AP aksen ya. U itu sama dengan sinar AP aksen misalkan. Ini garis U. Nah, ini sinarnya AP aksen gitu. Dan P sebuah garis yang melalui A. Ini P di sini melalui titik A ya, titik pusat A. Sehingga besarnya sudut dari U ke P adalah setengah si. Jadi ini juga sama. Dari garis U ke P ini sama setengah si. Maka juga rotasi dari titik terhadap titik pusat A sejauh C itu sama dengan MP MU. Jadi ini MP MU gitu. Nah, bisa dipahami ya untuk contoh dari rotasi ini. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada komposisi rotasi. Apa itu komposisi? Komposisi itu adalah hasil kali ya, hasil kali rotasi. Jadi jika mau merotasikan suatu titik itu, kita kali dengan rotasi kedua. Jadi rotasinya itu 2 kali gitu. Setelah rotasi berarti dirotasikan lagi gitu. Nah, transformasi identitas adalah hasil kali atau komposisi 2 putaran dengan 1 pusat. Transformasi identitas ini dapat dianggap sebagai sebuah putaran dengan sudut putar sebesar 0. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa himpunan putaran-putaran mengelilingi titik yang sama adalah tertutup terhadap komposisi. Selanjutnya ada teorema 8.3 ya. Hasil kali 2 rotasi adalah sebuah rotasi atau sebuah translasi. Nah, di sini terdapat sebuah gambar di mana ada garis T, kemudian garis U dan garis S. Nah, andaikan ada rotasi
rotasi terhadap titik A, titik pusat A sejauh θ 1. Titik A di sini, ini θ-nya di sini nih. Θ sudutnya. Dan rotasi terhadap titik pusat B sejauh θ 2. Ini titik B, ini sejauh θ nih. Nah, tarik garis S sama dengan AB. Ini garis S, nah di sini AB-nya ya. Jadi garis S ini melalui titik A dan B gitu. Nah, jika besarnya sudut XAY itu sama dengan besarnya sudut XAZ itu sama dengan setengah θ 1. Kenapa? Karena kalau misalkan sudut pol gitu ya, jadi YAZ gitu ya, itu kan θ isinya θ 1. Berarti kalau misalkan dari X nya dibagi 2 jadi ada pembaginya ya, jadi setengah θ gitu. Nah, maka rotasi terhadap titik pusat A sejauh θ 1 itu sama dengan MS MT gitu. Nah, untuk rotasi terhadap titik pusat B dan sejauh θ 2 itu juga sama. Yang ini nih, titik B, terus ini ada θ 2 ya. Jadi kalau misalkan B ke sini sama B ke sini, nah itu ya sama kayak rotasi yang pertama. Jadi MU dan MS gitu. Selanjutnya jadi RA θ 1 itu atau rotasi terhadap titik pusat A sejauh θ 1 dan rotasi terhadap titik pusat B sejauh θ 2 itu sama dengan MU MS MT gitu. Nah, kemudian hasilnya itu sama dengan MU MT karena MS-nya di sini ada 2 ya. Jadi sebagai mana dalam sebuah rotasi gitu ya, kita langsung saja dari pencerminan U dan juga pencerminan T gitu. Jadi S-nya kita lewat saja gitu, karena ini sudah ada awal dan juga akhirnya gitu. Nah, dari gambar dapat dilihat bahwa besar sudut ABC itu kan setengah θ 2 misalkan. Kemudian besar sudut BAC, sudut ABC nih, ABC itu setengah θ 2. Terus besar sudut BAC itu sama dengan setengah θ 1. Maka besar sudut dari PCB itu sama dengan setengah kali θ 1 ditambah θ 2. Dan sudut dari T ke U itu adalah setengah θ 1 ditambah θ 2. Oke. Baik, nah selanjutnya di sini dengan demikian besar sudut PCB itu sama dengan setengah θ 1 tambah θ 2 ya tadi. Nah, ini berarti bahwa sudut dari T ke U itu adalah setengah θ 1 ditambah θ 2 gitu. Sehingga 2 θ itu sama dengan θ 1 ditambah θ 2. Itu sudutnya itu bakalan lebih besar dari 180 derajat gitu. Nah, maka kalau misalkan sudutnya itu lebih besar dari 180 derajat, maka kita cari θ-nya itu sama dengan θ 1 ditambah θ 2 itu dikurangi dengan 360 derajat gitu. Nah, sebagai gambaran, andaikan θ 2-nya itu sama dengan 140 derajat, kemudian θ 1-nya 60 derajat, maka besar sudut ACB-nya itu sama dengan 80 derajat dan besar sudut PCB-nya 100 derajat. Nah, karena besar sudut ACB itu sama dengan negatif 80 derajat, kenapa? Karena kan searah dengan jarum jam ya. Nah, ini nih. ACB. Nah, kemudian maka sudut dari T ke U itu adalah negatif 80. Nah, jadi θ-nya itu sama dengan negatif 160 derajat. Nah, coba kita gunakan rumus yang tadi ya. Kan kalau misalkan jumlah θ 2 ditambah θ 1 itu kan hasilnya 200 derajat ya. Nah, 200 derajat ini kan lebih besar dari 180 derajat. Maka kita gunakan rumus θ 1 ditambah θ 2 dikurangi 360 derajat. Hasilnya negatif 160 derajat. Di sini harusnya ada derajat ya. Nah, maka kalau kita mau menemukan semacam ini gitu, jadi ada dua rotasi itu cari rotasi satunya lagi, maka ini ada beberapa penyelesaian ya. Yang pertama A gitu. Untuk yang A, nilai mutlak dari penjumlahan θ 1 ditambah dengan θ 2 itu antara
nilainya itu antara 0 sampai 180, maka untuk mencari tetanya sama dengan theta 1 ditambah theta 2 itu. Kalau untuk yang B, jika theta 1 tambah theta 2 nya itu lebih besar dari 180 derajat, maka tetanya itu sama dengan theta 1 ditambah theta 2 dikurangi 360 derajat. Kemudian yang C, jika theta 1 ditambah theta 2 kurang dari negatif 180 derajat, maka tetanya adalah theta 1 ditambah theta 2 ditambah 360 derajat gitu. Dan yang terakhir yang D, theta 1, jika theta 1 tambah theta 2 nya sama dengan 0, maka hasil kali rotasi itu adalah suatu translasi gitu. Nah, kita untuk supaya lebih paham ya, kita coba beberapa soal ya untuk melatih pemahaman kalian. Untuk yang pertama, soal yang pertama, diketahui titik-titik A dan P yang berbeda. Lukislah A, rotasi P terhadap titik pusat A sejauh 90 derajat, dan yang B, rotasi P terhadap titik pusat A sejauh 150 derajat. Kita bisa ilustrasikan ya, lukis seperti ini. Misalkan ini titik A di sini, kemudian ada titik P di sini, kita rotasikan sejauh 90 derajat. Kan karena 90 derajatnya bernilai positif, maka orientasi gandanya itu positif dan arahnya juga berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu pula dengan yang B, itu kan titik pusatnya itu A. Nah, kemudian ini titik P-nya di sini, kita tarik, maksudnya rotasikan ke sejauh 150 derajat. Nah, P aksennya di sini gitu. Wah. Sampai sini apakah masih bisa dipahami ya? Semoga penjelasannya tidak terlalu cepat gitu. Oke, kita lanjut ya. Dan selanjutnya soal nomor 2 ya. Diketahui A sama dengan 0,0. Tentukan rotasi yang memetakan titik B sama dengan 1,0 pada B aksen sama dengan negatif setengah, akar 3/2. Nah, di sini jawab ya. B-nya itu kan 1,0. Berarti kalau misalkan dalam lingkaran, R-nya itu kan 1 ya. R itu jari-jari ya. Kemudian B aksen itu kan yang ini ya, diketahui negatif 1/2, akar 3/2. Kita cari dengan X aksen sama dengan R dikali kosinus theta gitu. X aksennya yang ini negatif 1/2, kemudian R-nya itu yang ini yang 1, kemudian cos theta gitu. Nah, yang dicari kan sudut ya, sebuah sudut gitu. Jadi kita masukkan X aksen sama dengan R dikali cos theta, itu kita substitusikan ya. X aksennya negatif 1/2 sama dengan R-nya 1 dikali dengan kosinus theta. Berarti kalau misalkan theta-nya itu berarti 120 derajat. Di mana kan kalau misalkan ini pindah ruas kan dibagi ya. Nah, kalau misalkan cos theta, berarti kalau misalkan theta-nya itu sama dengan cos negatif 1/2 gitu. Berapa? Theta-nya kan 120 derajat gitu. Kemudian yang Y aksen sama dengan R dikali sinus theta. Nah, Y aksennya itu kan akar 3/2 sama dengan R-nya 1 dikali sinus theta gitu. Ini ada ketentuannya ya. Untuk lebih pahamnya kalian bisa cari sendiri ya. Nah, ini di sini ada kita substitusi, berarti akar 3/2 sama dengan 1 dikali sinus theta. Jadi tetanya itu sama dengan 120 derajat gitu. Sama ya, 120 derajat. Jadi rotasi dari B ke B aksen adalah rotasi B terhadap titik pusat A sejauh 120 derajat gitu. Nah, sekarang nomor 3. Jika A titik asal sebuah sistem koordinat ortogonal dan S didefinisikan X, Y, di mana Y-nya itu sama dengan 2X dikurangi 3, tentukan S aksen sama dengan rotasi S terhadap titik pusat A sejauh 90 derajat. Nah, kita jawab, ambil dua titik pada S, andaikan P dan Q, P-nya 0,-3 dan Q-nya itu 3/2,0. Nah, P dan Q ini dari mana? Kita bisa substitusi ya, ini untuk 0,-3 ke persamaan ini. Misalkan X-nya 0 ya.
2 dikali 0, 0. 0 dikurangi 3 itu negatif 3 ya. Berarti terbukti ya, ini 0, negatif 3 itu ada di persamaan Y sama dengan 2X kurang 3. Selanjutnya yang Q. Jika misalkan X-nya itu kan 3/2 misalkan. Kita masukkan ke sini. 2 dikali 3/2. 2 kali 3, 6 bagi 2. 3 dikurangi 3 itu kan 0. Jadi ini juga termasuk ke persamaan Y ya. Nah, selanjutnya kita cari rotasinya. Di sini ada rotasi P ya, terhadap titik pusat A sejauh 90 derajat. Nah, sama dengan P aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, kemudian rotasi dari X, Y itu sama dengan negatif Y, X. Kita ingat kembali koordinat ya. Koordinat misalkan ini nih. Nah, ini misalkan X ya, positif. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, misalkan X, Y-nya di sini misalkan. Nah, otomatis kalau misalkan kita rotasikan sejauh 90 derajat ke sini, misalkan di sini ya. Nah, misalkan di sini nih. Nah, kan otomatis si Y-nya itu si X-nya itu kan jadi Y, kemudian koma X gitu. Nah, gitu. Dapat diterima kan? Kalau misalkan misalkan nih di 0, negatif 3 nih yang ini nih. 0, negatif 3. 0 di sini 0, negatif 3 di bawah nih. Misalkan di sini negatif 3. Nah, berarti dirotasikan sejauh 90 derajat ke sini kan? Nih, ke sini. Jadi hasilnya itu sama dengan 3,0 gitu. Selanjutnya yang kedua yang ini nih, rotasi Q ya, yang Q sama dengan Q aksen, X aksen, Y aksen. Nah, rotasi X, Y terhadap titik pusat A sejauh 90 derajat itu sama dengan negatif Y, X. Kita coba masukkan 3/2, 0. 3/2 dari mana? Misalkan 3/2 tadi di sini ya. Misal di sini nih 3/2. Sejauh 90 derajat berarti ke sini. Nih, ke sini misalkan. Nah, hasilnya kan jadi kebalik, jadi 0,3/2 gitu. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui setelah titik-titik ini, kedua titik ini sudah dirotasikan, kita cari persamaannya gitu. Nah, persamaan S aksen melalui P aksen 3,0 dan Q aksen 0,3/2 itu yaitu dengan rumus ini, Y dikurangi Y dikurangi Y1 dibagi dengan Y2 dikurangi Y1. Kemudian X dikurangi X1 dibagi dengan X2 dikurangi Y1. Y1-nya 0, yang ini Y1 0. Kemudian ini Y1 ya. Y1-nya 0, kemudian ini 3/2 yang ini Y2. Nah, selanjutnya dikurangi 0, Y1, kemudian sama dengan X dikurangi 3. Nah, ini X1. Ini 0 dikurangi 3. Nah, ini 0-nya itu X2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Berarti ini jadi Y per 3/2 kemudian sama dengan X kurangi 3 per negatif 3. Negatif 3 nya kita pindah ruaskan ke sini jadi negatif 3Y sama dengan ini juga sama 3/2 dikalikan dengan X berarti 3/2X, 3/2 dikali negatif 3 itu negatif 9/2. Kita sederhanakan kembali, jadi ininya kita kali dengan 2 ya semuanya, 2 ruas dikali 2 hasilnya negatif 6Y
sama dengan 3x kurangi 9. Nah, sederhanakan lagi, y-nya sama dengan ini 3 dikurangi x dibagi dengan 2. Jadi persamaan S aksennya itu sama dengan x, y, di mana y-nya sama dengan 3 dikurangi x per 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya soal nomor 4 ya, diketahui A 0,0 kemudian B sama dengan x, y di mana x sama dengan 0 dan L sama dengan f, y di mana y-nya sama dengan x. Tentukanlah peta oleh MLMG dari titik-titik B 1,0, C 0,3 dan D 2,-2. Kemudian yang B, jika P x, y. Tentukan koordinat MLMGP. Oke, kita jawab untuk yang A, titik B 1,0. Kita coba buat garis titik ya, koordinat kartesius misalkan di sini. Mohon maaf ini. Nah, ini misalnya x ya. X. Ini sumbu x, ini sumbu y. Sumbu y. Nah, ini 0, misalkan 0 ya. Berarti kalau misalkan untuk G X sama dengan 0, berarti di sini ya. Ini adalah G ya. Garis G. Kemudian untuk L, garis L itu Y sama dengan X misalkan di sini. Set. Ini L yang membagi 2 ya. Sumbunya. Nah, ini L. Nah, titik B 1,0 misalkan ini 1. Sini 1 ya, 1,0 berarti di sini kita garis cerminkan terlebih dahulu terhadap garis G ini ya, garis G yang sebelah sini kita cerminkan, berarti di sini ya titiknya, berarti hasilnya akan negatif 1,0 ya, negatif 1,0. Kemudian kita cerminkan lagi terhadap L, garis L yang ini, berarti hasilnya itu sama dengan 0, negatif 1 di sini nih. Nah, di sini 0, negatif 1 gitu. Selanjutnya yang nomor yang C ya, 0 titik C itu ada 0,3. 0,3 di mana? 0,3 di sini ya. 0,3. Nah, misalnya 0,3 di sini. Nah, 0,3 kalau dicerminkan terhadap garis G, karena dia ada di garis G, tepat di garis G, maka hasilnya tetap ya 0,3 ya. Nah, selanjutnya kita cerminkan terhadap garis L di sini nih. Nah, ini nih. Nah, ini berarti ke sini nih. Nah, ini adalah cerminan dari 0,3 terhadap garis L. Jadi 3,0 gitu. Selanjutnya untuk yang D itu 2,-2. Misalkan di sini 2 nih. Kita garis ke bawah. Nah, 2 di sini nih. Ini 2 ke sini. 2,-2. Nah, di sini misalkan. Nah, kita akan rotasikan terhadap garis G dulu di sini. Berarti di sini ya. Nah, di sini misalkan. Maaf, ini jaraknya kurang sama. Harusnya sama ya ini. Nah, jadi hasil dari pencerminan MLMGD itu, garis D itu sama dengan negatif 2,-2 gitu. Nah, selanjutnya yang B, jika P-nya X, Y, tentukan koordinat MLMGP. Nah, MLMGP sama dengan MLMG X, Y. Nah, sama dengan jika X, Y misalkan dicerminkan terhadap garis G yang ini, berarti dia akan menjadi negatif X, Y ya, negatif X, Y di sini misalkan. Nah, selanjutnya cerminkan lagi terhadap garis L. Nah, di sini tuh udah di sini misalkan cerminkan terhadap garis L, jadi hasilnya ada Y, negatif X ke sini gitu. Nah, itu apakah bisa dipahami? Semoga masih bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 5, yaitu jika A titik asal sebuah sistem koordinat ortogonal dan T sama dengan rotasi terhadap titik pusat A sejauh 90 derajat.
Tentukan koordinat titik berikut. Untuk A, transformasi B ya, ini tuh TB itu titik jika titik B-nya itu 2,0. Kemudian TC jika C-nya itu 4, -1. Kemudian TP jika P-nya itu sama dengan X, Y. Nah, kemudian yang D itu O jika TO-nya itu sama dengan 4, -1. Kita jawab yang pertama yang A, TB sama dengan R, rotasi B terhadap titik pusat A sejauh 90 derajat. Dan B aksennya itu sama dengan X aksen, Y aksen. Kita cari dengan rumus X aksen sama dengan X dikali cosinus theta dikurangi Y dikali sinus theta. Jadi X aksennya sama dengan 2 itu dari X ya, X yang ini, B titik B 2,0 dikali cosinus 90 derajat ya, yang ini sudutnya 90 derajat dikurangi 0 itu yang Y yang ini dikali sinus 90 derajat, hasilnya X aksen sama dengan 0. Nah, kemudian untuk Y aksennya sama, rumusnya itu Y aksen sama dengan X dikali sinus theta ditambah Y dikali cosinus theta. Nah, selanjutnya Y aksennya itu sama dengan 2 itu sama ya titik X dikali sinus 90 derajat ditambah 0 dikali cosinus 90 derajat. Hasilnya Y aksen sama dengan 22. Nah, jadi hasilnya titik B aksennya itu sama dengan 0,2. Kemudian untuk yang B, TC sama dengan rotasi titik C terhadap titik pusat A sejauh 90 derajat, di mana C aksennya itu sama dengan X aksen, Y aksen. Untuk mencari X aksen sama dengan X dikali cosinus theta dikurangi Y dikali sinus theta. Nah, X aksennya sama dengan 4 dikali cosinus 90 derajat dikurangi dengan negatif 1. Negatif 1 yang mana? Yang ini. Jadi 4-nya X-nya 4, Y-nya itu negatif 1 dikali sinus 90 derajat. Hasilnya adalah X aksen sama dengan 1. Kemudian untuk mencari Y aksen itu sama dengan X dikali sinus theta ditambah Y dikali sinus theta. Y aksennya sama dengan 4 itu yang X dikali sinus 90 derajat ditambah negatif 1 yang Y dikali dengan cosinus 90 derajat. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan 4. Jadi untuk titik C aksennya itu sama dengan 1,4. Nah, selanjutnya untuk yang C, mencari TP. TP itu sama dengan rotasi dari rotasi P terhadap titik pusat A sejauh 90 derajat. P aksennya sama dengan X aksen, Y aksen. Untuk mencari X aksen sama dengan X dikali cosinus theta dikurangi Y dikali sinus theta. Nah, jadi X dikali X aksen sama dengan X, X-nya itu yang ini, X, kemudian dikali cosinus 90 derajat, dikurangi Y yang ini, dikali sinus 90 derajat. Hasilnya X aksen sama dengan negatif Y. Kemudian untuk mencari Y aksen sama dengan X sama dikali dengan sinus theta, ditambah dengan Y dikali cosinus theta. Jadi hasilnya Y aksen sama dengan X dikali sinus 90 derajat ditambah Y dikali dengan cosinus 90 derajat. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan X. Jadi untuk P aksennya itu sama dengan negatif Y, X. Dan selanjutnya yang terakhir itu D, TO. TO itu kan sama dengan rotasi titik O terhadap titik pusat A sejauh 90 derajat. Dengan O aksennya itu sama dengan 4, negatif 1 ya. O aksen itu udah diketahui. Nah, jadi untuk mencari X aksennya itu sama dengan X dikali dengan cosinus theta dikurangi Y dikali sinus theta. Nah, X aksennya kalau diketahui 4 dikali dengan X itu yang bakalan kita cari gitu, dikali dengan cosinus 90 derajat dikurangi dengan Y dikali sinus 90 derajat, Y juga kita cari. Kemudian jika kita sederhanakan menjadi 4 sama dengan negatif Y, maka Y-nya sama dengan negatif 4. Selanjutnya untuk mencari yang Y aksen itu sama dengan X dikali sinus theta ditambah Y dikali cosinus theta, di mana Y aksennya di sini adalah negatif 1 sama dengan X dikali sinus 90 derajat ditambah Y dikali cosinus 90 derajat. Hasilnya adalah negatif 1 sama dengan X, dimana, dan juga X sama dengan negatif 1. Jadi ya ini harusnya 0 ya, titik 0 itu sama dengan negatif 1, negatif 4. Oke, apakah bisa dipahami ya? Semoga penjelasan yang beberapa soal ini bisa menambah pemahaman teman-teman. Nah,
cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi kali ini, dan semoga materi ini bisa kalian pahami dan pelajari ya, dan juga semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang geometri transformasi. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semuanya. Di sini ada kata-kata Imam Syafi'i berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.